Bismillahirrahmanirrahim. Babnya apa-apa ja'a yang datang apa ma. Bab yang menerangkan fi rahmatil waladi, di dalam mengasihi anak kecil. Hadatsana Ibnu Abi Umar wa Sa'id bin Abdurrahman qala, berkata keduanya, hadatsana Sufyan an-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, Absara telah melihat siapa Aqra bin Habis, melihat an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa adapun Nabi iku yuqabilu mencium siapa Nabi Al-Hasan pada Hasan. Qala, berkata siapa Ibnu Abi Umar, lafadznya Al-Husain pada Husain, wal Hasan dan Hasan. Tidak hanya Hasan yang dicium oleh Nabi, tapi Husain dan Hasan. Waqala, maka berkata siapa Aqra, innali, sesungguhnya bagiku, minal waladi anak, asyaratan 10, ma qabbaltu, tidak pernah mencium aku, ahadan pada seorang pun, minhum dari mereka, 10 anak. Akhirnya faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya kelakuan, bahwasanya man, barang siapa, la yurhamu, mimnya itu di dobah, la yurhamu, yang tidak mengasihi siapa orang, la yurhamu, maka tidak dikasihi siapa orang oleh Allah. Abu Hurairah berkata, Aqra bin Habis telah melihat Nabi mencium pada Hasan, cucunya. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan tidak hanya Hasan yang pernah dicium oleh Nabi, tapi Husain dan Hasan juga pernah dicium oleh Nabi. Aqra berkata, saya mempunyai 10 anak, saya tidak pernah mencium salah satu dari mereka. Ya kan? Mungkin yang hanya dicium ibunya saja. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang tidak punya belas kasih, orang yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan belas kasih dari Allah. Maka barang siapa yang ingin dikasihi, disayangi oleh Allah, maka ya sayangilah, kasihilah anak-anak kecil. Hadatsana Muhammad bin Yusuf, hadatsana Sufyan an Hisham an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Aisyah, ja'a, datang siapa A'rabiyun, orang desa, orang A'rab, orang pedalaman, ila Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka berkata siapa A'rab, tuqabiluna, adakah mencium kalian Nabi dan sahabat, asyibiyan, pada beberapa anak kecil, famanuqabiluhum, maka tidak pernah mencium aku, hum, pada mereka, anak kecil. Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mendengar perkataannya Arab itu, Nabi langsung menjawab, awa amliku, adakah memiliki aku, memiliki laka padamu, an-naza, apabila mencabut siapa Allah min qalbika, dari hatimu, mencabut ar-rahmata, pada kasih sayang, pada belas kasih, pada kasih sayang. Aisyah berkata, ada seorang Arab, wong deso. Orang Arab itu biasanya keadaannya kucel, kusut rambutnya, dan kurang sopan santunnya. Datang kepada Nabi lalu berkata, apakah kalian mencium pada anak-anak kecil, sedangkan kami tidak pernah mencium pada mereka anak-anak. Maka Nabi bersabda, menjawab, hei Arab, apakah saya mampu menahan, menolak, atau menolong jika Allah mencabut rasa belas kasih, mencabut sifat kasih sayang dari hatimu? Berarti kalau orang itu tidak punya belas kasih kepada anak kecil, anak kecil umumnya atau anaknya sendiri, dikhawatirkan Allah mencabut rasa belas kasih itu dari orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk mengasihi kepada anak-anak kecil. Babnya apa-apa ja'a yang datang apa ma fi rahmatil muslimin, di dalam mengasihi orang-orang Islam. Saling mengasihi sesama orang Islam. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Yahya bin Sa'id an Ismail ibn Abi Khalid, hadatsana Qais, hadatsana Jarir bin Abdullah. Qala, berkata siapa Jarir, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, la yarhamu, yang tidak mengasihi siapa orang, an-nasa, pada manusia, la yarhamuhu, maka tidak akan mengasihi hu, pada orang, siapa Allahu, Allah. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi kepada manusia, kepada orang lain, maka Allah tidak akan mengasihi terhadap orang tersebut, pada orang tersebut. Nah, maka mau tidak mau harus saling mengasihi kepada orang lain, sesama orang Islam, sesuai babnya sesama orang Islam. Namun dalam hadis selanjutnya nanti kepada semuanya, semua makhluk. Hadatsana Ibnu Abi Umar, hadatsana Sufyan an Amr bin Dinar, an Abi Qabus, an Abdullah bin Amr, qala, berkata siapa Abdullah bin Amr, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna, adapun orang-orang yang kasih sayang pada makhluk yang ada di bumi, baik manusia, hewan, dan segalanya, iku yarhamuhum, akan mengasihihum, pada mereka orang yang belas kasih
Siapa Ar-Rahmanu? Allah yang Maha Pengasih. Maka dari itu Arhamu, maka mengasihilah kalian man pada orang fil ardi di dalam bumi. Yarhamkum, maka akan mengasihikum pada kalian siapa man orang fis sama di dalam langit. Di dalam langit ya Allah, juga para malaikat. Nabi bersabda, adapun orang-orang yang berbelas kasih, orang-orang yang kasih sayang akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Nah, berbelas kasih pada makhluk yang ada di bumi, dari bangsa manusia maupun dari bangsa hewan, semua dikasihi, disayangi. Maka Allah yang Maha Pengasih akan mengasihi kepada mereka, kepada orang tersebut. Maka kalian mengasihilah kepada orang yang ada di bumi. Maka kalian mengasihilah kepada orang yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi semuanya. Dengan begitu maka orang yang ada di langit akan mengasihi kepada kalian. Ar-Rahim, adapun lafadz Ar-Rahim yang artinya family, sanak family, iku sujenatun, urut-urutan kerabat atau ya sambungan kerabat, atau ya hubungan kerabat. Minar Rahman, dari lafadz Ar-Rahman yang artinya Minar Rahman, dari Allah yang Maha Kasih Sayang. Dari Allah yang Maha Kasih Sayang. Adapun lafadz Ar-Rahim yang artinya family, itu sambungan kerabat, hubungan kerabat dari lafadz Ar-Rahman yang artinya Allah Maha Pengasih. Ya, jadi adapun sanak, saudara, itu sambungan kerabat dari Allah yang Maha Pengasih. Faman, maka barang siapa, wasolah, yang menyambung siapa orang ha pada family, wasolahu, maka menyambung hu pada orang siapa Allahu Allah, artinya orang itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sebaliknya waman, dan barang siapa qata'aha, yang memutus siapa orang ha pada family, qata'ahu, maka memutus hu pada orang siapa Allahu Allah, tidak diberi rahmat oleh Allah, tidak diberi kasih sayang oleh Allah. Maka barang siapa yang menyambung family, silaturahim, ya, niscaya Allah akan menyambung pada orang itu. Artinya Allah akan memberi rahmat kepada orang itu. Dan barang siapa yang memutus family, memutus silaturahim,
maka Allah akan memutus kepadanya. Maka Allah akan memutus kepadanya. Artinya ya Allah nggak akan memberi rahmat, tidak akan memberi kasih sayang kepada orang tersebut. Babuman babnya orang, busito yang dibentangkan, diluaskan. Lahu bagi orang opo rizki bisilatirrahim sebab menyambung famili. Di bab yang menerangkan seseorang dibentangkan, diluaskan rezekinya ya sebab menyambung famili. Hadatsana Yahya bin Bukair, hadatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, man barang siapa ahabba yang lafadznya kurang ditambah sendiri alif, ahabba yang senang siapa orang, ayyuba sato bahwasanya dibentangkan, lahu untuknya, untuk orang, opo rizkinya, wayun saat dan dipanjangkan, lahu untuknya, man opo fi atharin umurnya, fal yasil maka hendaklah menyambung dia orang, rahimahu pada familinya orang. Nabi bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka supaya menyambung famili. Dengan menyambung famili, Allah akan meluaskan rezekinya. Ya karena mau menyambung famili sehingga hubungan menjadi harmonis, akrab, harmonis, sehingga bisa saling bercerita, ngobrol, dan akhirnya bercerita masalah pekerjaan, masalah bisnis, akhirnya ada info-info peluang bisnis ini itu, akhirnya bisa bekerja sama dan rezekinya lancar. Contohnya seperti itu. Dan juga dipanjangkan umurnya. Ya. Ini ada dua pengertian dipanjangkan umurnya. Yang pertama, umurnya dipanjangkan betul. Di umurnya itu benar-benar dipanjangkan. Seperti dalam ceritanya dua raja. Itu ada ceritanya dua raja, raja yang baik dan raja yang buruk. Raja yang baik umurnya tinggal sedikit, sedangkan raja yang jelek umurnya masih panjang. Nah, sehingga kaumnya ini bingung, wah nanti bagaimana ini? Akhirnya mereka keluar menuju tanah lapang, berdoa bersama, istighuzah, berdoa bersama agar raja yang baik ini umurnya dipanjangkan. Akhirnya betul doanya terkabul. Akhirnya raja yang baik ini yang umurnya tinggal sedikit, umurnya ini dipindahkan ke raja yang buruk, yang jelek, yang kejam itu ya. Kemudian umurnya yang panjang yang dimiliki raja yang jelek itu tadi juga dipindahkan ke raja yang baik. Di umurnya ditukar.
Itu. Jadi benar-benar umurnya dipanjangkan secara hitungan. Atau yang kedua pengertiannya, umurnya dipanjangkan. Yang kedua, umurnya tambah barokah. Pengertiannya, umurnya tambah barokah, tambah pahala dengan menyambung famili. Ketika menyambung famili tentu dapat pahala, dapat keberkahan. Itulah keutamaan, manfaat dari menyambung famili atau silaturahim kepada kerabat-kerabatnya. Babuma babnya apa-apa ja'a yang datang apa-ma fi rahmati sibyan, di dalam mengasihi anak-anak kecil. Hadatsana Abu Bakar yaitu Muhammad bin Aban, hadatsana Yazid bin Harun an Syarik an Laith an Ikrimah an Ibnu Abbas. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa tidak ada minna dari golongan kami siapa man orang lam yarham yang tidak kasih sayang siapa orang sohirona pada anak kecil kami, wayuwakir dan tidak mengagungkan siapa orang kabirona pada orang tua kami, wayakmur dan tidak perintah siapa orang bil ma'ruf pada kebaikan, wayanha dan tidak mencegah siapa orang anil mungkar dari kemunkaran. Nabi bersabda, bukan golonganku, bukan golongannya Nabi, orang yang tidak menyayangi anak kecil. Kalau ketemu anak kecil itu rasanya pengen jewer, pengen jitak, ya kan? Dan tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak mengagungkan orang yang lebih tua, dan tidak memerintahkan kebaikan dan tidak mencegah kemunkaran. Orang yang tidak melakukan seperti itu maka bukan golonganku Nabi. Kalau bukan golongannya Nabi ya tidak bisa bersama-sama masuk surga bersama Nabi dan umatnya. Maka kasihilah, sayangilah anak-anak kecil. Hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ibnu Sarhi, qala berkata keduanya, Sana Sufyan an ibni Abi Najih an ibni Amir an Abdullah bin Amr yarwi meriwayatkan siapa Abdullah bin Amr pada hadis. Qala berkata siapa Ibnu Sarhi ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, man barang siapa lam yarham yang tidak mengasihi siapa orang sohirona pada anak-anak kecil kami, wayarif dan tidak mengerti, tidak kenal, tidak mengerti hakko kabirina pada haknya orang-orang tua kami, pada haknya orang-orang tua kami. Haknya ya salah satunya ya mengagungkan, menghormati, mentakzimi. Falaisa maka tidak ada dia orang, tidak ada siapa orang minna dari golonganku Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak mengasihi ya, terhadap anak kecil dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua, tidak bisa mengagungkan, mentakzimi orang tua, maka dia bukan golonganku.
maka dia bukan golonganku Nabi. Babun bab Hadatsana Abu Nuaim hadatsana Zakaria an Amir qala berkata Zakaria sami'tuhu mendengar aku Zakaria hu pada Amir yaqulu berkata siapa Amir Sami'tu mendengar aku Amir Nu'man pada Nu'man bin Bashir yaqul berkata siapa Nu'man qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taro melihat engkau Muhammad. Saya ulangi, taro melihat engkau Nu'man bin Bashir al-mu'minin pada orang-orang iman fi tarahumihim di dalam kasih sayang mereka wa tawaddihim dan saling mencintai mereka wa ta'atufihim dan saling menyayangi mereka iku kamatsalil jasad sebagaimana satu jasad satu badan prakteknya idastaka ketika sakit apa jasad utwan pada satu bagian jasad tada'a maka menarik lahu pada sebagian jasad apa sairuhu jasadihi kesemuanya jasad kesemuanya badan bisa hari dengan tidak bisa tidur wal huma dan demam. Nabi bersabda, engkau Nu'man melihat pada orang-orang iman di dalam saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menyayangi itu seperti satu jasad. Ketika satu bagian jasad sakit, maka keseluruhan jasad ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Nah, itu. Jadi ketika melihat saudaranya mendapat kesusahan, mendapat musibah, ya saudaranya yang lain ya ikut merasakan, membantu, ya, meringankan bebannya, bukan malah mencela, malah senang, gembira. Itu berarti bukan orang iman.